Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. على طه رسول الله صلاة الله سلام الله ياسين حبيب الله صلاة حبيب الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Sudah teduh? Mudah-mudahan semuanya selalu istiqomah iman dan Islam. Hati selalu berzikir mengingat Allah. Senantiasa diberikan curahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Ahmad disebutkan Allah, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nama yang terbaik adalah Hummida. Yang kedua, nama yang terbaik adalah Ubbida. Nama yang menggunakan kata Abdun, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdussamad. Maka keutamaan yang pertama imam ini namanya Hummida. Dia adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah radhiyallahu anhu. Dari segi nama, namanya terpuji. Yang kedua, nasabuhu, nasabnya. Nasab dia bertemu dengan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Abdi Manaf bin Qusay. Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Bertemu nasab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dengan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam pada nasab
Abdi Manaf bin Qusay. Dengan demikian maka dia adalah Quraisy sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-a'immatu min Quraisy. Imam-imam itu diangkat dari kalangan Quraisy, dan ini terbukti ucapan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imamu Quraisy yamla'ul arda ilman. Akan ada seorang imam dari suku Quraisy dan dia akan mengisi dunia ini dengan penuh ilmu. Dia adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Orang hebat karena bapaknya raja, biasa. Ada orang hebat karena bapaknya nabi, biasa. Tapi kalau ada orang hebat bapaknya yatim, ini kalau bahasa kampung kita, from zero to hero, dari nol. Maka adik-adikku yang kebetulan ayahnya meninggal anak yatim, bersemangat karena Nabi Muhammad SAW anak yatim, dan imam kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i juga lahir sebagai seorang anak yatim. Dan 32 QQZZ OPQ O38 Tokyo Jepang Amerika Brunei Darussalam Malaysia kecuali Singapura. Lalu kemudian setelah itu suruh dia ulang. Dia bisa mengulang lagi apa yang diucapkan pembawa acara. Itulah orang yang lebih kuat hafalannya daripada laptop, daripada alat perekam. Karena alat perekam bisa rusak, bisa hang, bisa error. Dan saya baru ketemu dengan salah seorang bapak-bapak, menantunya fakultas kedokteran, menghafal Quran selama 2 bulan. Karena dia sekali baca langsung ingat, baca ingat langsung ulang. Ternyata hari ini masih ada. Jadi kalau ibu punya anak yang secerdas Imam sampai guru-gurunya semuanya angkat tangan. Sama dengan anak saya, Bu Ustaz, kata seorang ibu, anak saya pun semua gurunya angkat tangan saking nakalnya. Lalu kemudian semangat Imam Syafi'i belajar ini luar biasa. Selesai dari Imam Sufyan Ibnu Uyainah, pergi ke Madinah mencari Imam Malik bin Anas. Selesai dari Imam Malik bin Anas, pergi dia ke Yaman belajar kepada ulama-ulama di Yaman. Selesai dari Yaman, dia pergi pula ke Irak. Di Irak dia belajar kepada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dari sana dia pergi pula ke Afrika Utara. Nama negeri itu Fustat. Negeri itu sekarang dikenal dengan nama Kairo. Itulah dia pada tahun 200 berjumpa dengan murid-murid Imam Laits bin Sa'ad, yang dikatakan orang kana Laitsu afqah min Malik. Imam Laits lebih qaul qadim dengan qaul jadid. Qaul qadim ketika berada di Kufah, qaul jadid ketika sedang berada di Mesir. Itulah dia imam besar Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Maka safir, kata Imam Syafi'i, safir, lanjutkan perjalanan, tajid iwadan amman tufariquhu, maka engkau akan mendapatkan ilmu. Begitu juga dengan Abu Abi Abahda. Kita makin ke dalam tenggelam leher kita, makin ke tengah laut kita sangka kita sudah tinggi, ternyata air jauh lebih tinggi daripada kita semua. Jangan pernah memuaskan ilmu. Dulu ketika di pesantren, Kamus Al-Munjid fil lughati wal a'lam, tebalnya sejengkal, bangga, ternyata panjangnya 1 meter. Dulu begitu bangganya membawa tafsir Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti. Tapi ternyata begitu melihat tafsir Mafatih Al-Ghaib, tafsir Al-Kabir yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, aliran Hijaz, Makkah, Madinah, Ahlul Hadis. Sedangkan aliran yang kedua, Kufah, Irak, itu adalah Ahlul Ra'i, kaum rasionalis, lebih mengedepankan rasional akal. Sedangkan ini lebih mengedepankan nas. Terjadi konflik antara Ahlul Hadis dengan Ahlul Ra'i. Datanglah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dari Ahlul Hadis dia ambil fikihnya Imam Malik bin Anas. Dari Ahlul Ra'i dia ambil fikihnya Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dia kombinasikan. Maka dua aliran itu ada dalam kepala diri Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi siapa yang belajar
Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari meninggal tahun 256 Hijrah. Jadi kalau ada orang sekarang berkata, kamu ngambil hadisnya di mana? Imam Malik bin Anas dapat dari mana? Imam Malik bin Anas dari sahabat-sahabat, dari periwayat sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang, saya tidak mau pakai hadis riwayat Imam Syafi'i, saya pakai riwayat Al-Bukhari, ini orang otaknya susah. Karena Imam Bukhari meninggal 256, dia mengambil hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal meninggal tahun 241. Imam Ahmad bin Hanbal mengambil hadis dari Imam Syafi'i meninggal 204. Imam Syafi'i mengambil dari Imam Malik bin Anas meninggal 179. Imam Malik bin Anas mengambil dari Imam Abdullah bin Maslamah. Imam Abdullah bin Maslamah mengambil dari Imam Abu Zinad. Imam Abu Zinad mengambil dari Imam A'raj. Imam A'raj mengambil dari imamnya ahli hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah mengambil dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut dengan sanad. Bukhari dari mana? Hanya sekedar mendengar, hanya sekedar melihat, tahu. Tapi kalau untuk berguru, bersanad, mengambil ilmu, maka mesti ketemu dan jumpa. Tapi setelah jumpa, setelah tahu orangnya ada, saya yakin dan percaya ibu, bapak, adik-adik hari ini datang sudah sering mendengar ceramah Abdul Somad di YouTube. Cuma hari ini mau melihat apakah betul Abdul Somad itu ada di alam nyata. Oh, ternyata dia ada. Dan dia itu adalah bagian dari masyarakat Aceh, karena namanya Tengku Abdul Somad. Ini dalam setiap 5 menit saya ulang terus supaya orang tahu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poinnya ke-6, Imam Syafi'i lah yang dapat membaca hadis itu. Ini hadis A, ini hadis khas. Maka Imam Syafi'i lah yang menyusun pertama ilmu yang disebut dengan ilmu usul fiqh. Nama muridnya Rabi' Al-Muradi. Ta'al ya Rabi', wahai Rabi', kesini sebentar, ambil pena dan kertas. Imam Rabi' pun menulis. Apa yang mesti kutulis wahai Tuan Guru? Tulislah Ar-Risalah. Imam Rabi' pun menulis Ar-Risalah. Imam Syafi'i tidak melihat Quran, tidak melihat hadis, tidak melihat kitab. Dia bicara saja apa yang ada di kepalanya. Lahirlah kitab itu, dicetak sekarang lebih kurang 300 halaman. Itulah kitab yang hanya bisa dibaca oleh orang S2 di Universitas Al-Azhar karena kualitas bahasa yang begitu tinggi. Nama kitabnya Ar-Risalah, ilmu usul fikih, ilmu yang melahirkan fikih. Produknya, mesinnya adalah usul fikih. Kitab usul fikih tertua ditulis oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad, ya. Ada tak hadis tentang perempuan yang sedang haid memandikan jenazah? Kata Imam Muhammad, boleh. Apa dalil? Hadis. Kami ahli hadis kok tak tahu. Mana hadisnya Muhammad? Kata Imam Muhammad, ketika Nabi SAW sedang iktikaf di masjid, lalu Nabi mendekat ke dinding kamarnya. Ini masjid arah kiblat. Lalu kemudian di samping kiri itu kamar Nabi. Nabi berkata kepada Aisyah, "Nawilinil khumrah." Wahai Aisyah, tolong berikan aku kain. Aisyah tidak mau masuk ke dalam masjid karena dia sedang haid. Dan Nabi tidak mau keluar masjid karena takut iktikafnya batal. Lalu apa kata Nabi? Nawilini. Tanganmu saja mengulurkan ke dalam. Ini dinding masjid, tanganmu ulurkan kain ke dalam. Kata Aisyah, aku tidak bisa ya Rasulullah, aku sedang haid. Kata Nabi, tanganmu kan tidak haid. Itulah hadisnya, kata Ahmad. Apa maknanya? Orang ahli hadis menghafal matannya, menghafal rawinya, menghafal sanadnya. Imam Syafi'i mengajarkan ke muridnya mafhumnya, mafhumun nas, bahwa yang memandikan itu adalah tangan orang yang sedang haid. Begitulah antara mansus dengan mafhumun nas.
antara yang mampu, yang terucapkan, terbacakan, dengan yang tidak terbacakan. Contoh lain, ada seorang mahasiswa S2. Ustaz Abdul Somad, kita bisa jumpa? Bisa. Di mana jumpanya Pak Ustaz? Di masjid. Saya kalau ada mahasiswa mau jumpa, saya ajak ke masjid. Tak saya ajak ke rumah makan, takut saya yang bayar. Tentang andragogi. Apalah andragogi? Andragogi ini apa sih? Wa ma adraka ma andragogi. Kata dia, andragogi ini belajar setelah dewasa. Saya sudah cari hadis tidak ketemu belajar setelah dewasa, Pak Ustaz. Tolong Ustaz jelaskan dulu tentang hadis belajar setelah dewasa. Lalu saya tanya, Nabi Muhammad dengan Abu Bakar itu beda umurnya berapa? 2 tahun. Kalau Nabi Muhammad SAW dapat wahyu umur 40, lalu Abu Bakar masuk Islam di hari itu saat turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, umur Nabi 40. Pertanyaannya, berapakah umur Abu Bakar waktu itu? 38. Kenapa jadi 42? Nabi lebih tua 2 tahun dari Abu Bakar. Kalau umur Nabi 40 saat turun Iqra, lalu Iqra itu disampaikan Nabi kepada Abu Bakar, berapakah umur Abu Bakar saat itu? 38. 38 itu anak-anak atau dewasa? Dewasa. Itu kan dewasa. Oh. Jadi dia mau cari hadis itu teks yang berbunyi langsung, ya ayyuhalladzina amanu hadza indragogi. Jadi membaca nas itu bukan nasnya, tapi mafhum yang ada di dalamnya. Itu hanya ada pada metodologi madrasah akhir ra'i yang ada di Kufah, bukan madrasah di Ahlul Hijaz. Imam Syafi'i menggabungkan kedua-duanya. Jadi semua yang ada dalam kitab, dalam sunnah dipakai dengan akal, tiga-tiganya pemberian Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Makanya orang-orang yang paham tentang istinbat hukum, dia akan angkat tangan al-raqsi wal ain. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Asy-Syafi'i kasyamsi di dunia. Imam Syafi'i dalam ilmu pengetahuan seperti matahari bagi dunia.